Sebuah gambar bisa menjelaskan ribuan makna. Saya yakin teman-teman pasti pernah mendengar ungkapan tersebut. Dalam teknik industri, chart dan diagram ini merupakan dua tools yang sangat berguna dalam menganalisis sebuah sistem yang sifatnya kompleks ataupun sebuah proses kerja. Nah, sistem yang kompleks ataupun proses kerja yang cukup rumit ketika disajikan dalam bentuk chart dan diagram ini akan mudah dipahami, terutama oleh industrial engineers yang akan melakukan improvement terhadap sistem tersebut, ataupun bagi engineers yang akan mengoperasikan dan mengimplementasikan sistem atau proses tersebut. Nah, dalam video pembelajaran perancangan sistem kerja kali ini, kita akan belajar terkait dengan chart dan diagram dalam merancang sebuah sistem kerja dan juga pekerjaan. Chart dan diagram merupakan bagian dalam perancangan sistem kerja yang dimaksudkan untuk menampilkan bagaimana hubungan relationship antara elemen-elemen yang ada dalam sebuah sistem, atau bisa juga digunakan untuk menggambarkan secara grafik proses dari sebuah aktivitas atau operasi. Tujuan dalam penggunaan chart dan diagram adalah untuk memahami pekerjaan atau sebuah proses, di mana hal tersebut ini berkaitan dengan beberapa hal, seperti yang pertama adalah untuk memungkinkan bahwa proses dari sebuah pekerjaan ini mudah untuk dikomunikasikan dan juga dipahami oleh pekerja. Hal ini tentunya berkaitan erat ketika kita merancang sebuah pekerjaan atau operasi. Desain atau rancangan tersebut harus mudah dipahami oleh manajemen ketika akan mengimplementasikannya ke pekerja, ataupun juga bagi pekerja ketika dia akan melakukan operasi atau proses pekerjaan tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini adalah memungkinkan terkait dengan penggunaan algoritma yang bisa dirancang khusus untuk teknik diagram tertentu. Seperti misalkan flow atau aliran kerja dari sebuah proses yang disajikan dalam sebuah diagram, misal precedence diagram atau assembly diagram, di mana ini akan sangat bermanfaat sekali dalam kaitannya misalkan kita mengevaluasi terkait dengan keseimbangan lintasan atau line balancing dari sebuah proses assembly misalkan. Terus yang ketiga, ini adalah untuk membagi sebuah proses kerja ke dalam beberapa elemen-elemen kerja yang selanjutnya ini akan kita gunakan untuk tujuan analisis, di mana ini tentunya akan berkaitan dengan bagaimana proses kerja tersebut ini nantinya akan diperbaiki lebih lanjut. Yang keempat adalah untuk menyediakan struktur atau mungkin sistematis dalam mencari improvement ataupun perbaikan dari sebuah sistem yang akan dikerjakan. Dan yang terakhir adalah untuk mewakili atau merepresentasikan sebuah metode baru atau proses kerja baru yang diusulkan ke manajemen untuk bisa diaplikasikan atau diimplementasikan ke pekerja. Nah, ini akan lebih mudah ketika disajikan dalam bentuk chart ataupun diagram. Bagaimana analis dan industrial engineer kemudian membuat chart, bagan ataupun diagram yang akan digunakan untuk proses yang akan mereka analisis dan kemudian diperbaiki menjadi sebuah proses yang lebih baik? Di sini setidaknya ada 4 metode atau 4 pendekatan terkait dengan bagaimana mengembangkan deskripsi proses kerja yang kemudian akan digunakan atau dikembangkan dalam bentuk chart atau diagram. Pada case pertama, biasanya seorang analis atau industrial engineers di sini dia sudah akrab atau familiar dengan prosesnya. Jadi di sini ada kaitannya dengan familiaritas terhadap proses yang akan dievaluasi. Nah, dalam hal ini analis biasanya bekerja di area tersebut, sudah terbiasa dengan prosesnya seperti apa. Nah, di sini kemudian dia akan mengembangkan grafik dari prosesnya dalam bentuk diagram ataupun peta-peta kerja, kemudian meminta orang lain yang juga akrab dengan pekerjaan tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa diagram yang dia buat ini akurat dan bisa mewakili proses yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini analis itu melakukan observasi dan merekod informasi-informasi yang berhubungan atau berkaitan dengan prosesnya.
Di sini analis biasa menghabiskan waktunya untuk mengamati dan memahami proses yang ada, kemudian menuangkan proses tersebut dalam bentuk diagram, peta-peta kerja, ataupun peta aliran proses. Setelah itu dia akan minta orang lain yang sudah akrab dengan proses tersebut untuk melakukan penilaian, melakukan pemeriksaan, dan memastikan bahwa proses yang dituliskan, proses yang dituangkan dalam diagram itu sudah akurat. Terus yang ketiga ini adalah melalui one-on-one interview atau interview empat mata. Nah, di sini analis atau industrial engineer ini melakukan serangkaian wawancara dengan orang-orang yang sudah familiar dengan proses tersebut. Kemudian dari hasil interview tersebut dituangkan dalam bentuk penggambaran grafis dari prosesnya, dan proses ini dikembangkan berdasarkan hasil wawancaranya. Dan kemudian hasil dari penggambaran grafis tersebut atau diagram tersebut ini ditinjau oleh orang-orang yang tadinya diwawancarai untuk memastikan bahwa diagram yang mereka buat atau chart yang mereka buat itu akurat dan sesuai dengan kondisi yang ada. Terus yang keempat, ini adalah dilakukan group meeting atau wawancara secara berkelompok, terutama dengan mereka atau personel yang dia sudah familiar dengan proses tersebut. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah dengan wawancara empat mata, tapi di sini yang keempat ini adalah wawancara dilakukan secara berkelompok dengan grup yang berinteraksi dengan proses tersebut atau sudah familiar dengan proses tersebut. Nah, di sini biasanya analis meminta mereka yang paham dengan prosesnya, familiar dengan prosesnya untuk berpartisipasi dalam grup meeting, kemudian minta untuk menjelaskannya. Nah, di sini kemudian seorang fasilitator itu dapat digunakan untuk menangkap masukan-masukan atau informasi-informasi dari peserta dalam grup meeting tersebut. Kemudian analis mencatat hasil diskusinya, kemudian mengembangkannya dalam bentuk model grafis dari proses tersebut. Nah, analis kemudian meminta peserta untuk melakukan pemeriksaan, cross-check, memastikan bahwa model yang mereka bangun atau model grafis yang dibuat itu sudah sesuai. Nah, keuntungan dari pertemuan kelompok ini atau group meeting ini adalah peserta itu bisa saling memberikan informasi sehingga pada akhirnya itu menghasilkan diagram-diagram atau chart yang lebih akurat terkait dengan proses yang sebenarnya. Nah, ini adalah bagaimana cara seorang analis dalam mendevelop chart ataupun diagram yang nantinya akan digunakan dalam proses improvement dari sebuah sistem. Nah, setelah chart atau diagram ini dibuat, selanjutnya adalah bagaimana ini digunakan untuk menganalisis sebuah sistem atau suatu operasi. Nah, di sini ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah pendekatan algoritmik. Jadi, algoritmik di sini kaitannya dengan beberapa jenis diagram atau chart ini memiliki algoritma tertentu. Sebagai contoh adalah ketika misalkan kita melakukan analisis terhadap assembly line gitu ya. Nah, dalam menganalisis suatu assembly line biasanya kita menggunakan salah satunya adalah network diagram. Nah, dengan menggunakan network diagram ini kita bisa melakukan algoritma yang berkaitan dengan line balancing. Nah, dengan menggunakan pendekatan algoritma ini kita bisa mengevaluasi keseimbangan antar line perakitan untuk mendapatkan waktu yang ideal berdasarkan diagram yang kita desain atau diagram yang kita buat. Atau misalkan kita melakukan analisis terkait dengan penjadwalan project misalkan. Nah, biasanya teman-teman menggunakan CPM untuk mencari kira-kira penjadwalan yang paling optimal itu seperti apa. Nah, di situ kita bisa menggunakan algoritma yang ada dalam menganalisis suatu sistem berdasarkan diagram atau chart yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah dengan menggunakan checklist. Nah, dalam case ini, analis itu melakukan review terkait dengan chartnya dengan menggunakan list pertanyaan, daftar pertanyaan untuk mengakses kira-kira apakah ada sesuatu yang berkaitan dengan proses yang ada, di mana proses tersebut itu digambarkan dalam diagramnya. Sebagai contoh, kita mengevaluasi
peta proses operasi atau OPC. Nah, di sini OPC itu kan biasa terdiri atas operation sama inspection. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses operasi dan juga inspeksi. Nah, ini ada beberapa checklist yang bisa kita gunakan. Checklist-checklist ini bisa kita lihat ketika nanti kita akan bahas terkait dengan peta-peta kerja. Terus yang ketiga, ini adalah dengan cara brainstorming. Teman-teman tahu kan apa itu brainstorming? Yaitu aktivitas grup gitu ya, di mana setiap partisipan itu bisa memberikan kontribusi terkait dengan rekomendasi dari perbaikan yang bisa dilakukan terhadap suatu proses. Nah, dengan brainstorming ini kita mencoba mengumpulkan berbagai ide, berbagai cara yang potensial untuk melakukan suatu perbaikan atau improvement dalam sebuah proses. Yang terakhir adalah dengan memisahkan mana sih operasi yang memberikan nilai tambah atau value added dan operasi yang sifatnya adalah non value added, di mana operasi tersebut ini tidak memberikan nilai tambah sama sekali. Nah, dalam pendekatan ini kita mencoba untuk membedakan atau mengidentifikasi mana sih step-step yang dia memberikan sebuah nilai terhadap produk atau service dan mana yang tidak memberikan added value sama sekali. Nah, added value di sini merupakan operasi yang katakanlah bagi customer itu adalah sangat penting. Yang pertama. Terus yang kedua, operasi yang sifatnya memberikan nilai tambah itu adalah operasi yang secara fisik mengubah tampilan atau bentuk dari suatu produk ataupun jasa. Jadi di sini ada perubahan secara fisik dan terlihat. Kemudian, bagaimana dengan operasi yang sifatnya non-added value? Non-value added operation ini termasuk di dalamnya adalah rework. Nah, kenapa rework ini dianggap tidak memberikan nilai tambah? Karena membutuhkan waktu tambahan, sehingga di situ dianggap tidak efisien. Pertama. Yang kedua, misalkan delay, penundaan. Nah, penundaan itu tentunya juga akan menambahkan waktu proses dari keseluruhan operasi. Nah, ini kita anggap sebagai non-value added. Atau inspeksi yang tidak perlu. Jadi katalah suatu benda ya sudah selesai, kemudian di situ masih harus kita lakukan inspeksi tambahan. Nah, ini kita anggap sebagai non-value added operation. Ataupun juga gerakan-gerakan atau perpindahan yang dianggap tidak penting. Nah, di sini kita perlu memisahkan antara value added dan non-value added operation dalam menganalisis sebuah proses atau sistem dengan menggunakan chart atau diagram. Nah, chart dan diagram dalam teknik industri, terutama terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement dalam sebuah sistem, ini bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah network diagram. Nah, di sini teman-teman pasti sudah pernah belajar terkait dengan diagram jaringan atau network diagram di riset operasi. Nah, ini merupakan salah satu tools atau diagram yang biasa digunakan dalam teknik industri, terutama untuk melakukan improvement. Misal untuk mencari kira-kira titik optimal atau jalur optimal itu nanti seperti apa. Terus yang kedua adalah chart dan diagram teknik industri yang bersifat tradisional. Nah, mengapa di sini disebut tradisional? Karena chart dan diagram ini sudah mulai dikenalkan sejak awal perkembangan dari keilmuan teknik industri. Namun masih bisa digunakan sampai saat ini. Selanjutnya adalah terkait dengan pengkategorian atau pengklasifikasian chart dan diagram dalam teknik industri, terutama kaitannya dengan perancangan dari sebuah sistem kerja. Nah, di sini chart dan diagram ini bisa kita klasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah network diagram, jadi diagram yang tampilkan dalam bentuk network jaringan, di mana algoritmanya ini teman-teman sudah pernah belajar sebelumnya di riset operasi. Nanti kita akan bahas sedikit ya terkait dengan network diagram. Kemudian ada chart atau diagram yang sifatnya adalah tradisional, jadi atau biasa juga disebut dengan peta-peta kerja. Nah, di mana peta-peta kerja ini dikenalkan sejak awal perkembangan dari teknik industri. Nah,
Peta-peta kerja yang berkaitan dengan perancangan dalam sistem kerja atau analisis dari sebuah sistem kerja ini meliputi ada yang namanya Operational Process Chart atau OPC. Kemudian ada Process Chart. Nanti kita akan bahas ada beberapa jenis dari Process Chart. Ada Flow Diagram, diagram alir, dan Activity Chart atau peta aktivitas. Kemudian yang ketiga ada Block Diagram dan Process Map atau peta proses. Dan terakhir adalah Gantt chart yang biasa kita gunakan dalam penjadwalan suatu proyek misalkan. Nah, kita akan membahas network diagram, kemudian peta-peta kerja, dan juga block diagrams dalam video-video kali ini. Pertama kita akan membahas terkait dengan network diagrams atau diagram jaringan. Network diagram ini saya yakin teman-teman pasti sudah pernah belajar lebih dalam di riset operasi dan nanti akan diperdalam lagi di manajemen proyek. Tapi di sini kita akan membahas sekilas terkait dengan network diagram dan bagaimana ini diaplikasikan atau digunakan dalam perancangan sistem kerja. Network diagram ini seperti yang teman-teman tahu terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama adalah nodes atau titik yang mewakili operasi, kemudian elemen kerja atau entitas lainnya ya dalam sebuah sistem atau dalam sebuah proses. Kemudian yang kedua adalah panah atau arrows yang dia menghubungkan antar titik-titik tersebut atau nodes-nodes tersebut, di mana fungsinya adalah menunjukkan hubungan, relationship antar nodes tersebut. Nah, biasanya arrow atau panah ini menunjukkan arah dari aliran kerja dari node satu ke node yang berikutnya dan juga menunjukkan precedence atau proses pendahulu sebelum nodes yang dituju. Nah, dalam analisis sistem kerja, network diagram ini digunakan untuk memodelkan alur kerja atau elemen kerja misalkan dalam assembly line, di mana fungsinya adalah untuk melihat kira-kira keseimbangan lintasan dari perakitan itu seperti apa. Nah, di sini network diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja dalam sebuah proses assembly. Nah, nodes di sini menunjukkan proses operasi pada stasiun kerja yang pertama, kemudian panah akan menunjukkan urutan operasi yang dilakukan dan juga arah pengangkutan kerjanya atau pengangkutan materialnya. Selain itu, network diagram ini digunakan untuk memodelkan urutan prioritas, mana elemen kerja yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam sebuah operasi perakitan misalkan. Nah, makanya network diagram ini ada yang juga menyebutnya dengan sebutan precedence diagram. Karena di situ menunjukkan kira-kira proses mana sih yang harus didahulukan untuk bisa mendapatkan waktu yang paling optimal misalkan. Selain konteks sistem kerja, teman-teman pasti juga tahu bahwa network diagram ini juga digunakan dalam menjadwalkan aktivitas kerja dengan algoritmanya yang paling sering digunakan adalah CPM, Critical Path Method, dan juga PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Nah, berikut adalah contoh dari network diagram yang digunakan dalam perancangan sistem kerja atau analisis dari sebuah pekerjaan. Di sini kita bisa lihat lingkaran-lingkaran ini atau titik-titik ini adalah nodes-nya yang menunjukkan stasiun-stasiun kerja atau proses-proses dari sebuah pekerjaan atau operasi. Kemudian angka yang ada di atasnya ini adalah waktu atau durasi dari setiap operasi yang ada di stasiun kerja tersebut. Dan panahnya ini menunjukkan aliran material atau perpindahan proses dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya. Nah, biasanya precedent diagram seperti ini atau network diagram seperti ini digunakan salah satunya adalah untuk melihat kira-kira keseimbangan lintasan dari sebuah proses perakitan itu seperti apa. Nah, ini adalah terkait dengan network diagram. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara mendetail, nanti teman-teman bisa mereview ulang dari mata kuliah riset operasi 1.